Sampurasun, ketang deui sareng Ibu dina materi tarjamahan Basa Sunda kelas 10. Sateu acana sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari terjemahan itu sendiri. Anu kahiji nyaeta bisa menerjemahkan teks bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda atau sebaliknya dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Yang kedua, memahami isi dari teks terjemahan. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah menerjemahkan dan membacakan hasil terjemahan. Bisa membetulkan hasil terjemahan dengan tepat. Selanjutnya, pengenalan atau pengertian dari terjemahan. Apa sih terjemahan? Terjemahan istilahnya dari bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris biasa disebut translation. Terjemah yaitu proses memindahkan suatu amanat dari bahasa sumber ke bahasa lain yang diinginkan, seperti dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Istilah lain disebut alih bahasa. Selanjutnya ada wanda atau bentuk dari terjemahan. Anu kahiji aya interlinear, yaitu terjemahan setiap kecap berdasarkan rangkaiannya kecap dari bahasa asli. Yang kedua ada formal atau harfiah, di mana terjemahannya itu biasanya memindahkan bahasa naskah dari bahasa sumber. Yang ketiga, dinamis atau fungsional, yaitu memindahkan bahasa dengan mempertahankan makna yang terkandung di dalam bahasa sumber atau bahasa asal. Yang keempat ada istilah saduran, yaitu hasil terjemahan bebas yang mementingkan amanat, tapi menyebutkannya itu menggunakan bahasa sendiri atau kalau dalam sastra dikenal dengan kata parafrase. Yang kelima ada budaya, di mana terjemahan budaya ini menerjemahkan makna tetapi menyeimbangkan dengan kebudayaan sasaran. Yang keenam adalah terjemahan otomatis, di mana menggunakan alat untuk memindahkan bahasa yang satu atau bahasa satu teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Selanjutnya ada padika atau langkah-langkah menerjemahkan. Anu kahiji kudu satia, harus setia, di mana setia di sini adalah harus asli dari teks asli yang harus disampaikan atau diterjemahkan itu tetap maknanya tersampaikan. Jadi maksud dan tujuan yang ada dalam naskah terjemahan itu tetap tersampaikan walaupun sudah dialihbahasakan atau diterjemahkan. Yang kedua, perhatikan dengan sangat sungguh-sungguh suasana dari karangan aslinya. Jadi jangan sampai kita merubah rasa asli yang ada di terjemahan, yang ada di karangan awal, karangan asli. Setelah kita terjemahkan, suasananya atau rasanya menjadi berbeda. Itu jangan sampai seperti itu. Karena hasil terjemahan harus sesuai dengan karangan aslinya. Maksudnya yang tadi kita sambungkan dari yang pertama itu yang harus setia, terus suasananya juga harus tetap tersampaikan. Itu meskipun dialih bahasa atau diterjemahkan, tetap maksud dan tujuan harus tetap tersampaikan. Seperti itu. Nah, singkatnya, proses menerjemahkan itu adalah memeriksa atau menganalisis dan memindahkan atau transfer dan membangun kembali atau restrukturisasi. Jadi tidak hanya menyalin bahasa, tapi juga harus memindahkan serta membentuk kembali makna yang ada dalam terjemahan karangan asli tersebut. Oke. Panjenengan mung sakitu nu tiasa ku Ibu didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten pami aya pangasihkeun seueur kalepatan. Silakan kalau yang mau bertanya bisa disampaikan ke Ibu. Hatur nuhun, sampurasun.